Menantu Super Han San Qian. Bab 6136 kamu akan tahu nanti. Melihat tatapan misterius Han San Qian, Xiaonu hendak berbicara, tetapi tiba-tiba berhenti bicara, lalu tersenyum getir tak berdaya, dari apa yang dimaksud saudara San Qian, Anda akan membuat kami penasaran lagi. Benar. Haha. Han San Qian, yang pikirannya sudah ketahuan oleh Xiaonu, tertawa canggung. Memang, ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan Han San Qian, dan itu perlu dilakukan untuk pengaturan taktis. Tetapi ada beberapa hal yang tidak diketahui Han San Qian sendiri, dan tidak ada gunanya mengatakannya. Pergi dan lihat apakah mereka butuh bantuan untuk membunuh ayam. Han San Qian berkata, berbalik dan berjalan menuju halaman belakang. Xiaonu mengangguk, mengikuti QR dan mengikuti Han San Qian. Ketika kelompok itu tiba di halaman belakang, Lian Hua dan kepala desa tua sudah sibuk, dan darah lebih dari selusin ayam jantan telah dikeluarkan. Itu sangat efisien dan cepat. Tuan Han, darah ayam hampir siap. Kepala desa tua berkata sambil menutupi ember darah dengan selapis kain hitam. Penutup itu tidak menghalangi sinar matahari, dan tidak ada matahari di malam hari. Fungsi utamanya adalah mengisolasi udara agar darah tidak membeku terlalu cepat. Ada cinabar di rumah. Kamu bawa ember ke sana, dan aku akan pergi mengambil tanah. Kepala desa tua itu berkata sambil tersenyum. Meskipun tanah dapat ditemukan di mana-mana di desa, hal semacam ini sebenarnya dipilih. Dia membutuhkan tanah yang sangat halus. Jika orang-orang yang telah lama tinggal di desa, mereka mungkin tahu di mana menemukan tanah halus ini, tetapi jika mereka belum pernah ke sana, pada dasarnya tidak mungkin. Itu adalah lumpur tangga di bawah atap. Karena rumah dibangun dan tangga atap dibuat, tanah akan sengaja diasah berulang kali terlebih dahulu. Setelah ditumpuk menjadi anak tangga, tanah di sini perlahan-lahan akan terlindungi dari air hujan oleh atap. Namun, karena terletak di bawah atap dan jarang diinjak oleh orang-orang, tanah di sana mempertahankan tingkat kekeringan dan kelembutan tertentu. Setelah dibuka, tanahnya seperti tepung, dengan setiap butirnya berbeda. Kepala desa tua itu mengambil sebuah pengki dan membawanya masuk. Setelah itu, ia mengeluarkan beberapa cinabar dari kotak dan menemukan sebuah tong kayu yang lebih besar. Setelah memasukkan semua cinabar ke dalam tong, ia memasukkan satu pengki berisi tanah ke dalamnya. Hampir pada saat yang sama, kepala desa tua itu mengambil seember darah ayam. Seember darah ayam ini, saya perkirakan kita bisa mencampur sekitar 2 ember bahan. Itu jauh lebih baik daripada yang dibayangkan Han San Qian. Bagaimanapun, ember sebesar itu sebenarnya cukup untuk digunakan desa setidaknya selama beberapa bulan. Melihat kepala desa memasukkan semuanya satu persatu dan kemudian mengaduknya, Han San Qian juga memperhatikan. Dengan sabar. Meskipun kepala desa tua ada di sana, Han San Qian yang berhati-hati masih harus mengingat dengan jelas proporsi cara mencampurnya. Dia harus waspada terhadap saat kepala desa tua tidak ada di sana, dan dia juga bisa mencampur bahan ini sendiri. 10 menit kemudian, 2 ember penuh bahan merah telah tercampur. Tuan Han, semuanya sudah siap. Kepala desa tua menyeka keringat dari dahinya dan tersenyum lembut. Harus dikatakan bahwa meskipun ini terlihat seperti proyek yang sangat sederhana, cukup sulit untuk dioperasikan dalam praktiknya. Kepala desa tua mencampurnya dengan sangat merata, dan hasilnya sangat halus. Bahan akhirnya sempurna, tidak terlalu encer atau terlalu kering, mengalir seperti air dan setenang tahu. Sama seperti mencampur tepung, beberapa orang dapat mencampurnya dengan sangat akurat, sementara yang lain dapat mencampur lebih banyak untuk Anda, karena dalam proses ini, ia terus menambahkan air saat kering, menambahkan tepung saat encer, dan akhirnya Anda tidak tahan melihatnya. Han San Qian mengangguk, dan dengan gerakan tangannya, ia langsung memasukkan 2 ember besar bahan campuran ke dalam cincin luar angkasanya. Setelah itu, ia melihat orang-orang yang hadir. Baiklah, sudah larut, kita harus kembali secepatnya, kata Han San Qian. Lotus mengangguk dan menatap kepala desa tua itu, Ayah, mengapa Anda tidak ikut dengan kami? Kepala desa tua itu sebenarnya tahu bahwa ia masih harus kembali untuk menggambar beberapa jimat kuning baru untuk penduduk desa, jadi secara teoritis ia harus pergi, tetapi putranya masih bersama Han San Qian, jadi putrinya memanggilnya, jelas ingin membantu dalam hal ini.
Setelah memikirkannya sejenak, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, jika kamu membutuhkan bantuanku saat itu, aku bisa membantumu." Bab 6137 Petualangan. Han Sanqian tersenyum getir dan berkata, "Begini saja. Lagi pula, kita belum melihat tempat rahasia di desa. Kalau saat itu kita kalah, kita juga butuh tempat persembunyian. Jadi, menurutku, sebelum berangkat, kita harus pergi ke tempat rahasia itu dulu, menukar sejumlah jimat kuning untuk penduduk desa, lalu bertindak. Lagi pula, masih ada waktu, jadi masih ada waktu untuk pergi ke sana." Sebenarnya, Han Sanqian benar-benar ingin membawa kepala desa tua itu bersamanya. Pertama, itu untuk Lian Hua. Bagaimanapun, ini ayahnya. Han Sanqian tidak boleh menolaknya. Kedua, kalau ada keadaan darurat, dia bisa bertanya pada lelaki tua ini. Meskipun dia manusia biasa, ada pepatah yang mengatakan, seorang lelaki tua di keluarga itu seperti harta karun. Selama pertempuran melawan lelaki berpakaian hitam itu, dia mungkin punya beberapa informasi yang sangat penting untuk diungkapkan pada dirinya sendiri. Poin terakhir sebenarnya adalah tipu daya sepihak Han Sanqian. Saat itu hampir tengah malam. Menurut rencana yang dibuat oleh Han Sanqian, sebenarnya, itu pada dasarnya adalah bagian terpenting dari pengujian Yang Qi. Oleh karena itu, setelah tiba di tempat rahasia, kepala desa tua dan teman-temannya dapat melakukan hal-hal mereka sendiri, dan dia juga dapat menggunakan waktu ini untuk menguji dengan QR. Jika efeknya bagus, itu berarti QR perlu berlatih dalam periode waktu berikutnya. Oleh karena itu, meninggalkannya di tempat rahasia jelas akan membantu keselamatannya. Jika ini memungkinkan, maka itu tentu yang terbaik. Kepala desa tua tersenyum dan berkata, "Baiklah, mari kita bergegas ke tempat rahasia sekarang tanpa menunda." Semua orang mengangguk, mengikuti kepala desa tua, dan dengan cepat berangkat menuju gunung di belakang desa. Yang disebut tempat rahasia sebenarnya tersembunyi di gunung ini. Tubuh terluarnya adalah sebuah gua di gunung ini. Nenek moyang desa telah banyak memanfaatkan gua ini. Pertama, beberapa pintu batu dengan mekanisme-mekanis dipasang di dalam gua. Sebagian besar dari mereka mengarah ke beberapa terowongan kecil seperti labirin, yang sangat sulit untuk dilalui. Kuncinya adalah bahwa setelah Anda akhirnya sampai di sana, kemungkinan besar Anda akan terhubung ke terowongan lain, dan akhirnya Anda akan kembali ke tempat Anda berada. Di antara semuanya, sebenarnya, hanya satu terowongan yang benar-benar tepat, yang dapat mengarah ke area khusus di bagian terdalam seluruh gunung. Daerah ini digali secara artifisial agar sangat luas, cukup untuk menampung hampir 4 atau 500 orang. Sekaligus, dan terdapat lubang ventilasi di dalamnya, sehingga orang-orang relatif terbebas dari risiko mati lemas. Jika faktor-faktor lain tidak dipertimbangkan, tempat ini cukup bagi orang untuk hidup dalam waktu lama, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin lebih tahun lagi. Namun, semua ini sangat pesimistis. Lagi pula, pada kenyataannya, baik itu manusia atau hewan, jika mereka harus hidup dalam lingkungan yang tertutup seperti itu untuk waktu yang lama, mereka hampir akan runtuh secara emosional. Ini mungkin juga menjadi alasan mendasar mengapa kepala desa lama terburu-buru untuk kembali mengambil bahan dan ingin membuka beberapa tempat baru. Tempat saat ini sangat gelap dan tertutup. Jika ruangnya masih kecil, itu sebenarnya akan cukup mengganggu bagi mereka, dan orang-orang di dalamnya akan sangat tertekan. Memperluas ruang terlebih dahulu juga dapat memungkinkan lebih banyak orang untuk menghirup udara di ruang tersebut dan meringankan sebagian tekanan besar bagi mereka. Dulu, para leluhur kami menganggap bahwa jika semua orang di desa tinggal di sini, mereka akan merasa tidak nyaman jika dikurung. Jadi, setelah aula utama dibangun, mereka menerus menggali ruang di sekitarnya. Namun, ruang-ruang itu sebenarnya dalam keadaan kasar. Tidak sulit bagi kami untuk memperluasnya, tetapi tidak realistis untuk mengatakan bahwa itu dapat dibuat dengan sangat baik. Setelah mendengarkan cerita kepala desa tua itu, Han Sanqian mengangguk. Harus diakui bahwa para leluhur di desa itu masih sangat berpandangan jauh ke depan dan dapat mengatur banyak hal yang mereka butuhkan sebelumnya. Lalu bagaimana dengan makanan dan minuman semua orang? Ada aturan di desa bahwa hasil panen tahunan kami akan ditempatkan di ruang bawah tanah khusus.
Ruang bawah tanah itu sebenarnya dekat dengan tempat rahasia, dan bagian bawahnya terhubung ke tempat rahasia itu dengan lorong berantai. Selama pintunya dibuka di dalam, kami bisa mengambil barang-barang di ruang bawah tanah itu. Tentu saja, jika pintunya tidak dibuka di dalam, pada dasarnya sulit bagi orang luar untuk masuk. Saya punya pertanyaan. Han Sanqian bertanya sambil tersenyum, aku ingin tahu apakah aku bisa bertanya padamu. Bab 6138, Ruang Berbeda. Tuan Han, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya. Saya akan menjawab semuanya. Meskipun menyimpan beberapa makanan khusus di ruang bawah tanah merupakan ide yang bagus, masalahnya adalah makanan selalu memiliki masa simpan. Bahkan jika Anda menyimpan banyak makanan di ruang bawah tanah, makanan itu akan hampir membusuk. Pembusukan sangat merepotkan. Selama satu barang dalam tumpukan rusak, itu akan menyebar ke barang-barang lain seperti wabah, dan kemudian menyebar lebih besar dan lebih besar. Sama seperti ketika kita berada di bumi, kita menaruh kubis dan kentang, yang mudah diawetkan, di ruang bawah tanah, meskipun ruang bawah tanah akan membuat barang-barang ini memiliki masa simpan yang lebih lama. Namun terkadang, jika Anda kurang beruntung, satu atau dua kentang akan memar sebelum masuk, atau jika mudah membusuk, seluruh barang. Dia akan membusuk dengan relatif cepat. Berdasarkan hal ini, Han Sanqian harus mengkhawatirkan orang-orang ini. Kepala desa tua itu tersenyum acuh tak acuh, Tuan Han memang orang yang berpandangan jauh ke depan, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Sebagian besar barang yang disimpan di gudang bawah tanah itu tahan lama. Kedua, kami menggantinya setiap 6 bulan. Setiap tahun, penduduk desa harus meletakkan barang-barang yang ditunjuk di gudang bawah tanah desa sesuai dengan aturan setelah waktu tertentu. Setelah 6 bulan, jika tidak ada kecelakaan di desa, semua penduduk desa dapat mengambil kembali barang-barang ini sesuai dengan peraturan. Tetapi pada saat yang sama, mereka perlu meletakkan barang-barang baru. Dengan cara ini, jumlah totalnya sebenarnya setara dengan setiap orang memberikan barang hanya sekali dalam hidup mereka. Setiap kali di masa depan, itu hanya mengambil barang-barang yang lebih baru untuk menggantikan barang-barang lama. Mendengar ini, Han Sanqian tidak bisa tidak mengacungkan jempol. Ini memang strategi yang sangat bagus. Ini tidak hanya mencegah penduduk desa terus-menerus mengambil makanan untuk mendukung apa yang disebut brankas ini, tetapi juga memungkinkan sejumlah besar persediaan disimpan di brankas setiap saat. Metode ini layak dipelajari dari Han Sanqian. Ketika pangkalan aliansi misteriusnya didirikan suatu hari nanti, ia juga akan membangun tempat seperti itu. Tempat itu tidak akan menghabiskan terlalu banyak sumber daya yang ada, tetapi pada saat yang sama ada gudang asuransi yang besar, yang cukup untuk menopang semua orang dalam waktu lama jika terjadi keadaan darurat. Meskipun Han Sanqian tidak pernah ingin melihat hari seperti itu, demi pertimbangan strategis secara keseluruhan, hal ini sangat diperlukan. Untungnya, ia mengikuti kepala desa tua ke tempat seperti itu, jika tidak, Han Sanqian benar-benar kehilangan pelajaran berharga. Banyak pengetahuan dalam hidup seperti ini. Anda tidak harus mempelajari semuanya dari buku. Terkadang kehidupan dan praktik dapat memberi Anda pengalaman yang tak terhitung jumlahnya, selama Anda bersedia merangkum dan bersedia belajar. Kehidupan akan selalu menjadi salah satu guru terbaik Anda. Baiklah, kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Kepala desa tua, Anda membawa orang untuk menyelesaikan apa yang ingin Anda lakukan terlebih dahulu. Saya butuh kamar tunggal kecil untuk digunakan. Kita akan bertemu di aula dalam 1 jam, bagaimana menurut Anda? 1 jam adalah waktu yang cukup bagi kepala desa tua untuk menggambar jimat kuning di beberapa tempat yang baru dibuka, dan pada saat yang sama menjelaskan cara mengurus beberapa urusan di desa saat dia pergi. Kepala desa tua itu mengangguk, baiklah, tidak masalah, ini kamar tunggal yang kau inginkan. Kau ingin kamar yang lebih baik. Kami telah membuka beberapa kamar tunggal kecil yang bagus. Di sini, kau bisa tinggal di sana. Han Sanqian menggelengkan kepalanya untuk menolak. Dia tidak akan tinggal di sini, jadi mengapa dia membutuhkan tempat yang bagus? Dia hanya membutuhkan tempat di mana dia dan Kuer bisa berlatih tanpa diganggu. Segala hal lainnya tidak penting. Baiklah, aku akan membawamu ke sana.
Setelah dia selesai berbicara, kepala desa tua itu membawa Han Sanqian dan Kuer ke sebuah kamar tunggal kecil di sebelahnya. Di dalamnya memang sangat sederhana, begitu sederhananya sehingga Han Sanqian merasa sedikit aneh. Itu hanya sebuah lubang kecil yang tidak banyak digali. Mungkin itu sengaja digali bertahun-tahun yang lalu, tetapi itu hanya sebuah lubang yang digali agar generasi mendatang tahu bahwa mereka dapat terus menggali dan menggunakannya. Itu benar-benar kosong dan sedikit sunyi. Waktunya telah tiba, mari kita mulai. Bab 6139, bisakah yang Qi diseimbangkan? Kuer mengangguk patuh, duduk dengan kaki disilangkan, dan menunggu instruksi Han Sanqian selanjutnya. Dia tidak begitu mengerti bagaimana Han Sanqian akan bertindak secara khusus. Saat ini, dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Han Sanqian, dan itu saja. Kepala desa tua dan Lian Hua saling memandang, menyapa Han Sanqian dan Kuer, dan mundur. Setelah itu, kepala desa tua memerintahkan penduduk desa bahwa tanpa perintah Han Sanqian, tidak seorang pun akan diizinkan memasuki ruang tempat Han Sanqian berada, bahkan tidak untuk berada dalam jarak 10 meter. Sebagai kepala desa, prestise kepala desa tua itu masih sangat memadai. Dengan kata-katanya, tidak seorang pun di seluruh desa berani mengajukan keberatan, apalagi berani melewati batas. Pada saat ini, Han Sanqian di ruang itu sudah duduk bersila, menatap Kuer yang sudah siap, dan perlahan berbicara. Karena aku juga tidak terbiasa dengan tempat ini, sebaiknya aku menguji apakah ada energi yang di dalam terlebih dahulu. Kamu tunggu saja di sini dengan tenang. Kuer mengangguk, baiklah, Tuan. Namun, saya punya pertanyaan. Han Sanqian berkata, tanyakan. Sebenarnya, saya telah mencoba berlatih berkali-kali pada malam-malam sebelumnya, dan kenyataannya, saya tidak merasakan perbedaan yang jelas dalam napas pada siang hari dan pada malam hari. Jadi, Tuan, maksud saya adalah, apakah kita salah? Karena dia dan kura-kura tua telah tinggal di lembah selama bertahun-tahun, Peacock jelas akan berlatih ketika dia bebas, dan kenyataannya, tidak ada banyak perhatian pada proses latihan ini. Selama bertahun-tahun, dia telah berlatih pada siang hari dan pada malam hari. Tetapi berpikir kembali dengan hati-hati, sebenarnya tidak ada banyak perbedaan antara keduanya. Jadi Kuer ingin mengatakan kebingungan ini sejak lama, tetapi karena ada banyak orang di sekitar Han Sanqian, jika dia membantah Han Sanqian di depan umum, itu akan membuat Han Sanqian sangat malu. Sekarang karena dia dan Han Sanqian hanya berdua, dia berani mengungkapkan keraguannya. Han Sanqian tersenyum lembut, secara umum, jika Anda tidak menggunakan beberapa metode khusus untuk membuat tempat ini menampilkan situasi paling orisinalnya, maka tempat ini sebenarnya beroperasi sesuai dengan aturannya saat ini. Dengan kata lain, tidak ada bedanya dengan tempat lain. Matahari terbit di siang hari dan bulan terbit di malam hari. Seperti formasi. Melalui formasi, ia mengubah dirinya menjadi dunia. Jika kamu tidak menghancurkan ilusinya, pikirkan apakah kamu ada di dalamnya atau tidak. Apakah kamu perlu menjalani banyak kehidupan sesuai dengan dunia ilusi? Meskipun dia tidak begitu memahami arti penuh dari kata-kata Han Sanqian, Kuer masih mendengar beberapa detailnya dengan jelas. Karena kamu tidak tahu bahwa itu adalah ilusi, kamu secara alami akan mengikuti semua yang ada dalam ilusi. Sebenarnya tidak ada masalah. Jadi, jika kamu ingin benar-benar mengetahui apa yang ada dalam formasi, kamu harus terlebih dahulu mengetahui formasi itu sendiri. Kuer mengangguk, tidak begitu mengerti, meskipun tidak begitu jelas, ada hal penting yang harus diketahui, yaitu, apa yang biasanya aku serap di malam hari tidak dapat membuktikan bahwa apa yang kita lakukan selanjutnya tidak berguna. Ini sebenarnya adalah kekhawatiran terbesar Kuer. Han Sanqian tersenyum lembut. Dia bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin dia begitu tidak punya otak untuk menghabiskan waktu dan energi untuk hal seperti itu tanpa berpikir jernih, dan masih bertaruh besar padanya. Jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri. Han Sanqian berkata, dan dia membalikkan tangannya dan menggunakan aliran energi sejati, ketika aku mulai menyerap, sebaiknya kau memasuki kondisi kultivasi bersamaku. Karena menghancurkan beberapa hal mendasar di dunia ini mungkin membuat situasi kita saat ini sedikit aneh, kau dapat memasuki kondisi meditasi untuk mencegah keanehan itu menyerangmu,
Tetapi ingat apa yang baru saja kukatakan, jangan menyerapnya sendiri terlebih dahulu, apakah kau mengerti? Han Sanqian akhirnya memberi instruksi. Kuer mengangguk cepat, lalu bermeditasi dan memasuki kondisi meditasi. Bab 6140, menyerap energi yang. Setelah memastikan bahwa Kuer sudah siap, Han Sanqian tidak berhenti sama sekali. Dia dengan cepat memberi perintah dengan kedua tangannya dan kemudian mulai memasuki kondisi meditasi. Setelah memasuki kondisi meditasi, Han Sanqian perlu melepaskan semua semangatnya, karena hanya dalam kondisi ini Han Sanqian dapat memiliki kesempatan untuk sepenuhnya menyatu dengan dunia ini. Hanya dalam proses ini Han Sanqian dapat menyederhanakan seluruh dunia dan sepenuhnya melihat melalui yin dan yang. Kemudian, Han Sanqian dapat melihat melalui inti dunia ini dan menemukan aturan baru dan yang sama sekali berbeda. Hanya dalam kondisi ini kekuatan yang diserap dapat menjadi kekuatan asli dunia ini. Ini juga merupakan perbedaan kekuatan terbesar antara Han Sanqian dan Kuer ketika dia menyerapnya. Proses ini secara alami sangat sederhana untuk dikatakan, tetapi sangat sulit untuk dipraktikkan. Karena sebenarnya sulit untuk bergaul dengan seseorang, belum lagi berapa banyak prosedur yang perlu Anda lalui untuk berkomunikasi dengan dunia. Namun, Han Sanqian telah belajar banyak dalam teknik rahasia ini, jadi dia cukup mahir dalam teknik cara berbaur. Dia pertama-tama membalikkan sepenuhnya energi yin dan yang di dalam tubuhnya di dalam Zutian, dan kemudian menggunakan energi yin dan yang untuk mengubah tubuhnya menjadi satu. Melihat dari jauh, Han Sanqian sendiri adalah setengah yang dan setengah yin saat ini. Bagi dunia ini, itu adalah kombinasi kecil dari bumi dan langit. Bagian atas adalah yang dan bagian bawah adalah yin, seperti langit dan bumi. Dengan cara ini, mengandalkan penyamaran yang sempurna, Han Sanqian mampu menipu aturan dan ketertiban dunia ini dalam proses ini dan menyelesaikan fusi relatif. Setelah lebih dari 10 menit, tugas yang hampir mustahil di mata orang luar dengan cepat diselesaikan oleh Han Sanqian. Setelah Han Sanqian berhasil berintegrasi ke dalam dunia ini, seluruh tubuh dan pikirannya sepenuhnya terintegrasi dengan tempat ini. Dia bisa merasakan langit berbintang yang luas dan sungai yang terus-menerus. Tentu saja, Han Sanqian juga bisa merasakan kompleksitas dan variabilitas dunia ini. Seperti yang dikatakan sapi aneh itu, tubuh dunia ini sebenarnya hanyalah sebuah makam, yang kedengarannya luar biasa. Namun, setelah Han Sanqian menyatu dengan dunia ini, dia terkejut karena ternyata apa yang dia katakan sama sekali tidak salah. Han Sanqian dapat dengan jelas merasakan lapisan bawah dunia, tempat Yin Qi berkumpul, dan Yin Qi di sana sangat kuat. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan adalah Yin Qi yang kuat ini, dari situasi saat ini, tampak sangat rumit. Yin Qi ini, pada tingkat tertentu, sangat maniak dan gelisah, dan berantakan, tanpa aturan sama sekali. Han Sanqian memperkirakan bahwa Yin Qi di antara mereka tidak terhubung sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, ada Yin Qi di sisi pria berpakaian hitam, ada Yin Qi di sisi para pelaut, dan ada Yin Qi di kuburan. Tapi yang membuatku bingung adalah jiwa Han Sanqian terbang di langit, menatap bagian bawah kuburan dengan tak percaya untuk beberapa saat. Ada sepotong Yin Qi di sana yang hampir tak terbayangkan, berantakan, dan tampak sangat jahat. Namun masalahnya adalah Han Sanqian dan yang lainnya tidak pernah masuk jauh ke dalam kuburan. Saat ini, satu-satunya tempat yang diketahui hanyalah sapi aneh di dalam makam. Apa yang ada di bawah sana yang bisa menyebabkan begitu banyak Yin Qi berkumpul dengan begitu ganas? Yin Qi yang besar. Apalagi hal-hal lain, membuat Han Sanqian sangat kesal dan khawatir. Dia tahu satu hal dengan sangat baik, yaitu, jika benda di bawahnya dibuka oleh seseorang, jika orang itu adalah musuh, itu pasti akan menyebabkan penderitaan besar bagi dunia. Ya, orang-orang berbaju hitam itu sangat sulit dihadapi, tetapi jika mereka dibandingkan dengan orang-orang berbaju hitam, Han Sanqian percaya bahwa benda-benda itu sebenarnya lebih sulit dihadapi daripada orang-orang berbaju hitam. Ya, Han Sanqian tidak salah, jika itu hanya berdasarkan proporsi Yin Qi, ini adalah faktanya. Yin Qi di kuburan setidaknya beberapa kali lebih banyak daripada Yin Qi yang dikumpulkan oleh puluhan ribu orang berbaju hitam. Semua ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa akan ada sesuatu yang sangat mengerikan yang tersembunyi di tempat ini.
Han San Qian sedikit penasaran tentang apa itu, tetapi dia jelas memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan saat ini.